POV Menko Purbaya, pakai jaket baru, ada logo 8%. UMKM Keren banget. mantap, Ya, maju terus ke depan. Ini tulisannya Dream 8, ada crash-nya, belakangnya ada Dream 8. Jadi kualitasnya bagus, UMKM maju terus. amin. Make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us on the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with me. Kementerian Keuangan mengungkapkan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah memakan anggaran lebih dari APBN senilai 611,7 triliun rupiah dalam 10 bulan tahun ini. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memakan anggaran dari APBN senilai 611,7 triliun rupiah dalam 10 bulan tahun ini. Realisasi hingga Oktober 2025 itu setara dengan 65,8% dari pagu yang telah disiapkan dalam APBN 2025 senilai 929 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan total realisasi anggaran itu terbagi menjadi 4 program, yakni penguatan dan proteksi daya beli seperti program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat telah cair 27,5 triliun. Pelayanan publik seperti makan bergizi gratis bagi 39,7 juta penerima, stabilisasi harga dan produksi hingga penyediaan sarana dan prasarana publik serta produktivitas diantaranya kampung nelayan menyedot 1,6 triliun rupiah. Besarnya beberapa program prioritas pemerintah yang tahun 2025 pagunya 929 triliun dan telah dijalankan sebesar 611,7 triliun rupiah atau 65,8% dari target. Dan ini terdiri dari program penguatan daya beli untuk program Keluarga Harapan sudah 96%, PIP, KIP kuliah dan yang lainnya semuanya 86%, kartu sembako, lalu kemudian bantuan iuran PBI JKN, lalu tunjangan profesi guru untuk dan tunjangan profesi dosen non PNS serta perumahan, ini semuanya sifatnya on track. Seperti diketahui berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 31 Oktober 2025 mencatat posisi defisit mencapai 479,7 triliun atau 2,02% dari produk domestik bruto. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menteri, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang turut merapat memenuhi panggilan Prabowo. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nanik menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait becak listrik, Presiden Prabowo Subianto meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun tapi kita capai. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan.
Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema business to business antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah PT Harta Dinata Abadi Tbk atau emiten yang berkode saham HRTA resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank BCA Syariah untuk penyediaan dan pengiriman emas batangan bagi nasabah bank tersebut. Kolaborasi ini menandai langkah strategis kedua perusahaan dalam memperluas layanan logam mulia. PT Harta Dinata Abadi Tbk resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank BCA Syariah untuk penyediaan dan pengiriman emas batangan bagi nasabah bank tersebut. Harta Dinata dan BCA Syariah menandatangani kerjasama pembelian emas batangan Emasku pada 18 November 2025. Produk emas yang dipasok memiliki kadar 99,99% dan menjadi bagian dari pelayanan investasi nasabah bank syariah tersebut. Manajemen perseroan menyebut kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang bisnis baru bagi kedua perusahaan. Selain itu, perseroan menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BCA Syariah akan memperkuat posisi perusahaan di pasar logam mulia nasional. Peningkatan permintaan dan cakupan distribusi diharapkan mendorong kinerja operasional perusahaan ke level yang lebih baik. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperluas penetrasi produk Emasku di sektor perbankan syariah. Adapun perusahaan menegaskan bahwa kerjasama tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42/POJK 04/2020. Perseroan memastikan tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaan transaksi dengan BCA Syariah. Kerjasama ini dijalankan murni sebagai upaya meningkatkan bisnis dan pelayanan bagi nasabah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang tahun 2025. Sejalan dengan belum adanya pemulihan signifikan di industri properti rumah tapak nasional. PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang 2025. Perseroan menyebut permintaan yang menurun sejak awal tahun mempengaruhi kinerja perusahaan, tercermin dari laporan keuangan kuartal 3 2025 yang menunjukkan sedikit penurunan revenue. Meski adanya tekanan dari pasar, perseroan menjalankan strategi meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan produk hunian dengan kebutuhan konsumen serta infrastruktur yang matang di lokasi proyek. Perseroan fokus mengandalkan penjualan properti rumah tapak terutama proyek-proyek di wilayah strategis seperti Bukit Cimanggu City, Spring Garden Residence, Metro Cilegon, Greenleaf Residence, dan Botanika Cibubur. Perusahaan juga optimistis mendapat dorongan dari perpanjangan insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2025, serta tren penurunan suku bunga KPR sebagai katalis positif di industri properti. Dengan adaptasi dan strategi tepat, perseroan berharap kinerja penjualan bisa membaik dan mempertahankan stabilitas keuangan meski menghadapi tantangan pasar residensial yang belum sepenuhnya pulih. Perseroan optimistis dapat menstabilkan kinerja di pasar properti residensial, di mana perseroan meyakini tekanan pasar properti residensial tidak menghalangi perseroan mengandalkan penjualan rumah tapak dan strategi efisiensi untuk menjaga kinerja di tahun 2025 yang penuh dengan tantangan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Timah Tbk optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangan hingga akhir tahun 2025 meski hingga kuartal 3 nampak lesu akibat tantangan pasar global. Meski harga timah di pasar global mengalami penguatan, kinerja timah hingga 9 bulan pertama 2025 masih belum optimal karena berbagai faktor operasional.
PT Timah Tbk optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangan hingga akhir tahun 2025. Sebagai bagian dari holding BUMN Pertambangan Mind ID, Timah melihat prospek bisnis yang positif di tahun 2026 berbasis penguatan produksi dan penjualan yang akan digencarkan sebagai strategi utama. Meski harga timah di pasar global mengalami penguatan, kinerja Timah hingga 9 bulan pertama 2025 masih belum optimal karena berbagai faktor operasional dan pasar. Manajemen Timah fokus pada peningkatan efisiensi operasional, ekspansi kapasitas produksi, serta penetrasi pasar baru demi mendukung pertumbuhan dan memperkuat posisi di industri timah global. Timah juga memperkuat koordinasi dengan holding Mind ID untuk memaksimalkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Selain upaya peningkatan kinerja, perseroan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial guna memastikan pertumbuhan yang seimbang dan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Dengan strategi penguatan produksi, efisiensi, dan sinergi holding, PT Timah Tbk meyakini dapat memperbaiki kinerja dan meraih prospek cerah di 2026 meski tantangan masih ada. Berbagai sumber IDX Channel. PT Triputra Agro Persada Tbk kembali menuai cuan dengan menerima dividen interim dari 10 anak usaha dengan total nilai mencapai 628,11 miliar rupiah di sepanjang tahun berjalan 2025. Penerimaan dividen ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama TAPG yang memperkuat posisi keuangan perusahaan. PT Triputra Agro Persada Tbk kembali menuai cuan dengan menerima dividen interim dari 10 anak usaha. Manajemen perseroan mengungkapkan bahwa dividen tersebut berasal dari berbagai entitas anak perusahaan, termasuk First Lamandau Timber International yang menyumbang 56,37 miliar rupiah. Penerimaan dividen ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama perseroan yang memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar komoditas sawit nasional dan global. Manajemen perseroan berkomitmen mengelola portofolio anak usaha secara efektif untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan pencapaian target kinerja keuangan jangka panjang. Keberhasilan penerimaan dividen juga mencerminkan sinergi positif antara induk perusahaan dan anak usaha dalam mengoptimalkan kinerja bisnis dan efisiensi operasional. Dengan dukungan dividen yang stabil, perseroan optimis dapat terus membiayai ekspansi usaha sekaligus menjaga daya saing di industri perkebunan sawit yang sangat kompetitif. Penerimaan dividen interim 628,11 miliar rupiah dari anak usaha menjadi bukti kekuatan perseroan dalam menjaga kesehatan keuangan dan prospek bisnis yang menjanjikan di sektor perkebunan kelapa sawit.